Halo, jumpa lagi di channel Donna Anumbeta. Video kali ini saya akan mengulas mengenai 10 tanaman hias untuk taman minimalis. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Yang pertama, tanaman pakis haji. Pakis haji atau yang disebut sikas merupakan kelompok tanaman kuno yang tamanannya berdaun keras dan selalu hijau. Tanaman ini bisa tumbuh di pasir maupun batuan keras. Karena itu pakis haji sangat cocok untuk ditanam pada taman minimalis karena biasanya menggunakan batu kerikil untuk menjaga tanah supaya lebih hangat. Selain berfungsi untuk menghangatkan pakis haji, batu kerikil juga akan memberikan kesan yang indah pada tanaman ini. Jika kamu berencana membuat taman minimalis di dalam ruangan, pakis haji harus dijaga supaya tetap lembab dan terhindar dari debu. Saat musim panas, pakis haji harus disiram sebanyak 2 kali seminggu supaya tetap lembab. Sedangkan saat musim hujan atau musim dingin kamu tidak perlu menyiramnya terlalu sering. Karena pakis haji hanya membutuhkan tanah yang lembab bukan tanah yang terlalu basah. Yang kedua, lidah mertua. Tanaman yang populer sejak tahun 1950-an ini sampai sekarang masih digemari sebagai tanaman hias. Lidah mertua atau yang dikenal sebagai tanaman ular ini memiliki bentuk yang tegak dan warna yang beraneka ragam yang membuatnya ideal untuk taman minimalis. Kemampuannya untuk mengatasi ruang yang panas dan cerah membuat lidah mertua sangat cocok untuk halaman modern seperti taman minimalis. Bahkan bagi kamu yang ingin memiliki taman minimalis di dalam rumah, lidah mertua dapat beradaptasi dengan baik. Tanaman lidah mertua memiliki ciri khas berwarna hijau tua dengan garis-garis dan bintik-bintik kuning. Yang ketiga, tanaman rumput. Rumput juga bisa menampilkan kesan yang indah, segar, dan menarik untuk tanaman minimalis. Warna rumput yang hijau segar sangat kontras dengan warna dinding, pagar, dan struktur bangunan lainnya sehingga membuatnya terlihat cantik dan menjadi pusat perhatian. Sebaiknya rumput ditanam dalam jumlah banyak untuk efek terbaik. Sebagian besar rumput lebih menyukai tanah yang kering dengan baik dan banyak sinar matahari. Yang keempat, bambu. Untuk taman minimalis, pohon bambu adalah salah satu pohon paling baik ditanam dengan background polos supaya membuat batang dan daunnya yang indah dapat dinikmati sepenuhnya. Ada banyak spesies bambu yang berbeda, beberapa di antaranya memiliki batang berwarna kuning, merah, biru hijau, bahkan hitam dengan berbagai ketinggian yang bisa dipilih. Jika kamu tertarik dengan bambu, pilihlah bambu yang rumpun, bukan spesies yang dapat tumbuh menyebar tanpa batas dan tidak terkendali. Bambu dianggap sebagai tanaman eksotis di taman. Untuk penyiramannya, siram sampai dalam untuk mendorong akarnya supaya melindungi bambu dari kekeringan. Sebaiknya jangan menyapu daun bambu yang terjatuh karena daunnya memiliki fungsi mengembalikan nutrisi penting ke tanah yang akan mendorong pertumbuhan bambu dengan baik. Yang kelima, Kamboja. Pohon Kamboja atau frangipani adalah tanaman yang memiliki bentuk elegan untuk melengkapi bangunan minimalis modern. Sehingga membuat tanaman yang satu ini cocok untuk memperindah taman minimalisme. Pohon Kamboja memiliki aroma bunga saat musim panas. Pohon ini membutuhkan lokasi dengan sinar matahari yang cukup untuk berbunga dengan baik. Pohon kecil ini memiliki penampilan tropis yang khas. Dan salah satu warna favorit bunga Kamboja adalah warna putih dengan pusat kuning yang cerah. Yang keenam, kaktus. Kaktus memiliki popularitas yang luar biasa dalam dunia taman. Bentuknya yang eksotis dan ikonik membuat kaktus menjadi salah satu tanaman yang cocok untuk taman minimalis. Kaktus sangat cocok untuk tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Walaupun berduri, kaktus memiliki beberapa spesies yang indah yang bisa kamu pilih jenisnya sesuai selera. Untuk mempercantik taman minimalisme, kamu bisa memilih jenis kaktus seperti candelabra,
Claret Cup yang memiliki bunga, golden ball, golden barrel, dan kaktus anggrek. Tanaman kaktus juga bisa kamu manfaatkan sebagai spot foto Instagramable di rumah. Yang ketujuh, pohon alu. Ketika kamu mendengar kata alu mungkin kamu akan berpikir tentang lidah buaya. Pohon ini memang memiliki bentuk daun seperti lidah buaya pada umumnya. Bentuk pohonnya yang ramping sangat cocok ditanam pada taman minimalis. Kemampuannya mengatasi suhu tinggi membuat pohon ini ideal pada banyak lanskap keras dan karenanya memantulkan panas yang cukup. Untuk menonjolkan bentuk lidah buayanya, kamu bisa menambahkan lampu pada bagian bawah pohon supaya terlihat cantik dan menjadi daya tarik saat malam hari. Yang kedelapan, pohon maple Jepang. Orang Jepang adalah pencetus pertama beberapa tanaman minimalis termasuk pohon maple. Pohon ini selalu menjadi idola tanaman untuk di taman. Daya tarik pohon maple Jepang adalah dedaunannya yang berwarna hijau terang dan indah dengan pola cabang yang anggun. Ini adalah jenis pohon kecil yang ukurannya berkisar dari 5 meter hingga paling kecil 1 meter sehingga sangat koop untuk taman kecil atau ditanam di pot. Maple Jepang terlihat memukau saat diletakkan di depan dinding polos di mana warna cerahnya akan terlihat lebih menonjol. Yang kesembilan, pohon topiary. Pohon yang berbentuk seperti buntelan bulat ini paling sering kita lihat di taman formal seperti taman kerajaan. Pohon awan topiary ini juga sangat cocok ditanam di taman minimalis. Memiliki beragam bentuk yang unik dan lucu mulai dari bentuk bola simetris dan mengerucut. Pohon ini biasanya dipangkas untuk membuat dibentuk sesuai keinginan. Tetapi akan lebih bagus jika dibiarkan tumbuh dengan bentuk alaminya menyerupai awan. Yang ke-10, pohon bonsai. Jika biasanya banyak orang yang menganggap bahwa tanaman bonsai adalah tanaman indoor, tapi ternyata tanaman bonsai juga cocok untuk tanaman outdoor. Bentuknya yang unik dan indah membuat bonsai banyak dipilih untuk menghiasi taman minimalis. Untuk menanamnya di taman minimalis, sebaiknya posisikan bonsai tenggelam ke dalam tanah dan tempelkan papan kecil di atas untuk membuatnya berdiri tegak berbentuk T. Sehingga dapat mengontrol ketinggiannya, dan tumbuh dengan bentuk yang sesuai keinginan. Selain itu, bonsai juga memiliki beragam spesies yang bisa kamu pilih sesuai selera. Bagaimana? Sudah tidak bingung lagi kan untuk menanam tumbuhan apa saja untuk taman minimalis? Apakah kamu sudah menanam salah satu tanaman seperti ulasan saya? Silahkan berbagi pendapat atau beritahu kami jika kamu punya saran tanaman lainnya untuk taman minimalis. Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, komentar, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.